Pembahasan yang terakhir, al-mabhatus sadis, itu adalah fi syurutin niyah. Ini kita cepat saja. Syarat-syarat niat, la budda yakuna musliman. Niat daripada orang kafir tidak boleh. Wa amal murtadu, sementara daripada orang yang murtad, maka dengan niatnya tidak sah. Wa kharaja min dzalika suwarun, dan terkeluar beberapa masalah hukum. Sah niat diniatkan oleh seorang yang kafir. Syarat yang kedua, at-tamyiz. Syarat yang ketiga, al-ilmu bil manwihi anhu, mengenal dan mengetahui tentang sesuatu yang diniatkan. Syarat yang keempat, alla ya'tiya bi munafin, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan niat. Seperti suatu mengambil air wudu sambil berkentut. Itu suatu perkara yang munafin, yang bertentangan dengan niat. Jadi kita kembali kepada pembahasan yang pertama. Niat yang kita niatkan tidak hanya sembarang kita niatkan, harus dengan yang meniatkan niat itu memenuhi beberapa kriteria. Dengan syarat-syaratnya, yang pertama, qala al-Islam, wa min thamma lam tasih al-ibadatu minal kafir, tidak sah ibadah dilaksanakan daripada seorang kafir. Dengan jawaban yang cukup jelas, dengan keterangan yang cukup lengkap, sebab dengan syarat untuk melaksanakan ibadah itu harus berdasarkan dengan niat. Sedangkan dengan orang kafir, laisa min ahli niyyati wa kharaja min dzalika suwarun. Ingat kaidah kita. Kaidah kita, niat disyaratkan harus dalam. Dengan orang yang meniatkan la budda yakuna musliman. Dengan syarat yang pertama, la budda yakuna musliman. Dengan syarat yang kedua, la budda yakuna mumayyizan. Syarat yang ketiga, la budda yakuna aliman bil manhi anhu. Syarat yang terakhir, alla ya'tiya bi munafin lin niyyah. Qala wa kharaja min dzalika suwarun. Ada terdapat beberapa masalah hukum yang walaupun dengan niat tersebut itu diniatkan oleh seorang kafir. Al-ula al-kitabiyyatu tahtal muslim yasihhu ghasluha anil haid li yahilla waqtuha bila khilafin li darurati wa yushratu niyyatuha. Permasalahan yang timbul, kalau kita katakan tidak sah niat harus daripada orang yang beragama Islam. Tidakkah dengan kita dibolehkan kawin dengan orang Kristen? Tidakkah dengan kita boleh kawin dengan ahlul kitab? Jadi saat ketika dengan kita kawin dengan ahlul kitab, mau tidak mau kita memahami istilah kawin, hubungan antara dua laki istri, itu diantara daripada perkara yang akan berlaku. Jadi kalau memang tidak sah mandi, tidak sah ibadah daripada seorang kafir, bagaimana kira-kira mandinya seorang istri yang kebetulan pada waktu seorang muslim kawin dengan seorang wanita kitabiah? Kita katakan itu terkecuali daripada kaidah lid darurah. Maka dalam keadaan yang seperti itu, dibolehkan saja dengan wanita Kristen atau juga dengan wanita kafir ahlul kitab yang kawin dengan laki-laki muslim, mandi dengan berniat pada itu liyahilla ala zawjiha, ya ima niat mandi untuk haid, ya ima niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Alasannya lid darurah. Ats-tsaniyatu al-kafaratu tasihhu min al-kafir. Wa yashtaratu minhu niyyatu li anna al-mughallada fiha janibul gharamat wa niyyatu fiha li tamyizna lil qurbati wa hiya biduni ashbah. Kafaratul yamin, kafaratul zihar, kafaratul qatl, dari sejumlah sekian macam kafarat yang harus dibayar saat ketika dengan seseorang terlibat dengan satu perbuatan haram. Kira-kira bagaimana dengan kafarat? Bagaimana dengan fidyah yang dikeluarkan? Apakah juga dengan kafarat harus diniatkan? Ini terkecuali juga daripada kaidah, terkecuali juga daripada kaidah di mana daripada seorang kafir boleh melakukan kafarat, sebab menurut pendapat sebagian daripada ulama, kafarat yang lebih banyak dipertimbangkan dalam masalah kafarat itu adalah al-gharamat, adalah dendaan. Wa bihadza yu'raful farqu baina adami wujubi i'adatiha ba'da al-islam wa baina wujubi i'adati al-ghusl ba'dahu. Kalau dengan seorang kafir zimmiyah, setelah dia masuk Islam, mandi yang terakhir akan dia ulang kembali. Sementara dengan kafarat tidak perlu. Apa perbedaannya? Sebab kalau dengan mandi itu adalah daripada ibadah, sementara dengan kafarat itu lebih banyak kepada janibul gharamat. Ats-tsalisatu idza akhrajal murtaddu zakata fi halir riddati tasih wa tujzihi.
Sebagaimana telah kita sebutkan dahulu, zakat tidak wajib dikeluarkan oleh kafir asli. Dia hanya wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Tapi bagaimana kalau kebetulan bukan kafir asli, yang dengan seseorang tadi itu pernah memeluk agama Islam, kemudian dia murtad. Yang pada itu dia murtad, dia dituntut untuk membayar zakat. Apakah sah zakat dikeluarkan pada itu dalam keadaan riddah? Apakah sah dengan zakat yang dikeluarkannya pada itu? Dengan jawabannya iya, tasihhu wa tujzihi. Syarat yang kedua tamyiz. Fala tasihhu ibadatu sabiyyin la yumayyizu wa la majnunin wa kharaja an dzalika at-tiflu. Tidak sah ibadah daripada anak kecil, tidak sah niat daripada orang gila, kecuali pada beberapa masalah. Satu, ketika dengan anak kecil yang kita niati untuk melaksanakan ihram, permasalahan yang kita bicarakan tadi malam, atau pembicaraan yang kita bicarakan pada hari yang pertama, di mana dengan kita boleh meniati anak kita yang masih kecil untuk bersama kita melaksanakan haji dan umrah. Sah untuk kita niati, syaratnya ayyakuna musliman. Jadi bagaimana dengan niatnya? Bagaimana dengan niatnya kita yang meniati ja'altuhu muhriman. Saat ketika dengan bayi akan menjadi muhrim dengan kedua ibu bapaknya atau juga dengan salah satunya, bagaimana waktu dia tawaf, bagaimana waktu dia sembahyang, bagaimana waktu dia melontar, bagaimana waktu dia wukuf di Arafah, bagaimana waktu dia mandi ihram. Yang akan meniatinya nanti itu adalah orang tua dia sendiri. Yaqulu wa kharaja an dzalika tiflu yuwaddi'uhu al-waliyyu lit-tawafi haitsu yuhrimu anhu wal majnunatu yughassilu an zawju 'anil haid wa yanwi 'alal asah. Jadi dengan yang meniatkan di sini adalah dia sendiri. Kalau seandainya mumayyiz akan diniatkan oleh orang tuanya yang kalau pada waktu kanak-kanak tadi itu masih kecil. Qala wa nadhiru dzalika sakran. Tiap ada istilah sakran di dalam kitab-kitab fikih, maksudnya al-muta'addi bisukri. Tiap dengan seseorang yang sengaja. Mabuknya disebabkan karena dia minum arak, mabuknya disebabkan karena terlibat dengan kokain atau juga dengan heroin atau dengan salah satu daripada dada, dengan salah satu daripada narkotik. As-sakran la yuqda alaihi bil hadathi hatta yastaghrib duna awalin nashwati wa kadha hukmu salatihi wa hukmu sa'iri af'alihi. Qala wa khassal a'immatul khilaf biman lahu naw'u tamyizin baghairul mumayyizi minhuma amduhu khata'un qat'a wa min furu'i hadha syarti mas'alatu amdihi ma fil jinayati hal huwa amdun awla li'annahu la yutasawwaru minhuma al-qasdu sahahu anna amdahuma amdun. Kesengajaan daripada orang gila, kesengajaan daripada anak kecil dalam rangka melakukan satu perbuatan jinayat seperti membunuh, melukai, melakukan perbuatan yang diharamkan, apakah sama dengan perbuatan orang yang dewasa yang pada waktu dia melakukan secara sengaja dia akan dikenakan sanksian hukum? Jawabannya amduhuma amdun. Ulama berpendapat kalau dengan anak tersebut fihi nau'u tamyiz. Jadi yang walaupun tidak mumayyiz secara 100%, tapi paling tidak dia mengerti dan paham. Qala wa nadhiru dzalika sakranu. Orang yang mabuk tidak dikatakan batal wudunya fi awalin nashwa, pada permulaan dia mabuk, pada permulaan dia teler. Tapi kalau pada itu sudah tidak sedar diri, sudah tidak tahu diri, sudah tidak sadar, wa kadza hukmu salatihi wa sa'iru af'alihi. Kalau ternyata sudah tidak tahu diri, baru kita hukumkan batal wudunya dan dia tidak mukallaf pada waktu itu. Selesai. Syarat yang pertama yakuna musliman. Syarat yang kedua yakuna mumayyizan. Syarat yang ketiga al-ilmu bil manwi. Al-ilmu bil manwi, mengetahui dengan sesuatu yang diniatkan. Faman jahila fardhiyatal wudu aw sholati lam yasihha minhu fi'luha. Seseorang yang tidak mengetahui bahwasanya wudu dan sembahyang itu hukumnya wajib, atau dia mengenal bahwasanya dalam sembahyang itu terdapat beberapa rukun, terdapat beberapa perkara sunat, terdapat beberapa perkara fardu, tapi tidak sanggup untuk membedakan antara yang rukun dengan yang fardu, ibadahnya tidak sah. In alimal fardhiyyata wa jahilal arkan fa in i'taqada kulla sunnatan awil ba'da fardan wal ba'da sunnatan wa lam yumayyizha lam tasihha qat'a.
awil kulla fardan fawjahani asahuhuma as-sihhatu li'annahu laysa fi ahsan min annahu adda sunatan bi'tiqadil fardi wa dzalika la yu'assir. Masalah ini rumit dan berat dan melibatkan kepada orang ramai. Saya rasa kalau kita melakukan satu statistik di negara kita, kalau kita mengadakan hisab, ihsaiyah di daerah kita masing-masing, terus dengan kita tanyakan, baik itu kepada orang awam, kepada yang berpendidikan, baik itu dengan pegawai maupun juga kepada yang lain, dengan bab sembahyang saja, tidak perlu dengan zakat, tidak perlu dengan puasa, tidak perlu dengan haji dan umroh, kita dengan bab sembahyang saja. Kalau kita tanyakan, apa hukumnya kita membaca Fatihah 20 sembahyang, rasanya masih ada yang mengatakan saya tidak tahu. Bagaimana dengan hukum rokok? Bagaimana dengan i'tidal? Bagaimana dengan tasyahud? Bagaimana dengan tilawah? Bagaimana dengan qunut? Sebab masalah qunut itu pun juga dipermasalahkan sama orang kampung. Itu membuktikan dengan mereka saat ketika dengan kita mendengar dengan pertanyaan yang ditanyakan, Ustaz, bagaimana kalau kebetulan saya di Mekah nanti tak baca qunut? Maknanya dia tidak tahu hukum qunut itu bagaimana. Bagaimana kalau saya tidak menyapu muka? Bagaimana kalau seandainya dia tidak angkat tangan? Bagaimana kalau kebetulan dengan saya tidak tasyahud? Bagaimana kalau dengan imam tidak membaca basmalah secara nyaring? Ini membuktikan ramai di kalangan masyarakat kita yang tidak sanggup atau yang tidak tahu tentang kedudukan hukum hakam yang berkenaan dengan sembahyang. Sebelum dengan kita menampilkan beberapa permasalahan hukum yang berkenaan dengan ekonomi, yang berkenaan dengan budaya, dengan akidah, dengan politik, dengan sembahyang yang mereka laksanakan tiap hari pun masih ramai yang tidak sanggup membedakan untuk mengklasifikasikan yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, yang mana yang rukun, yang mana yang harus dikerjakan, yang mana yang boleh kita tinggalkan, yang mana yang akan diganti dengan sujud sahwi. Ulama berpendapat yang tidak sanggup membedakan antara yang rukun dengan yang sunnah sembahyangnya tidak sah. Jadi macam mana kalau begitu? Kalau dikatakan tidak sah, ramai yang tidak sah sembahyangnya, kita katakan itu bukan urusan kita. Itu kesalahan daripada individu, kesalahan daripada orang Islam. Kenapa dengan orang Islam mengenal segala-galanya, tapi bab yang berkenaan dengan ibadah tidak dipelajari? Kemana? Kenapa dengan mereka untuk urusan ekonomi sejumlah berapa jumlah kitab yang dimiliki, bahasa Prancis, bahasa Inggris dia miliki, untuk jaringan bisnisnya, untuk ekonominya, untuk budayanya, untuk politiknya, segala-galanya mereka pelajari secara teliti demi untuk keselamatan masa depan, demi untuk jaminan masa depan. Sementara untuk urusan ibadah, kalaulah mengaji pun itu tidak lebih daripada membaca kitab yang namanya perukunan. Kalaulah mengaji pun itu tidak lebih daripada mendengar, itu pun di akhir umur. Mohon maaf, ini suasana atau juga dengan penyakit yang memasyarakat di tempat kita. Mengaji setelah cincin, setelah berusia 60 tahun, keadaan yang seperti ini, yang pertama mengajinya seperti mengajinya Imam Syafi'i, tanpa kitab, tanpa buku, tanpa peralatan yang memungkinkan untuk mengekalkan maklumat di dalam ingatan. Mengajinya seperti Imam Syafi'i, oke, tidak problem. Yang kalau sekali mendengar ingat dan hafal. Sementara dengan kita, masyarakat kita bukan Imam Syafi'i semuanya. Gayanya seperti Imam Syafi'i. Pulpen tidak ada, pensil tak ada, alat penulis tidak ada, kitab tak ada, buku tak ada. Itu macam mana kita boleh merekam? Yang walaupun dengan kecanggihan teknologi, umat Islam, masyarakat Islam, jangan terlalu kagum dengan kecanggihan teknologi. Katakan saja dengan kitab sekarang ada yang disebut dengan al-mar'iyat wal masmu'at, dengan perantaraan CD, VCD, dengan hard disk, dengan disket, dengan bermacam cara, dengan beraneka ragam cara untuk kita mengekalkan maklumat, untuk kita mengekalkan ilmu, untuk kita mempermudahnya agar kita mudah mencerna, agar kita mudah memahami. Tapi justru kalau dibandingkan dengan di zaman dahulu, lebih mendingan, lebih banyak orang-orang kita yang dahulu yang mengenal hukum hakam Allah daripada manusia zaman sekarang. Yang walaupun Masya Allah, Tabarakallah, kitab cukup menawan, cukup menarik, mengundang perhatian, menggiurkan kita, bentuknya, modelnya, warnanya, cetakannya, cara mempersembahkannya, tapi tetap saja dengan semangat untuk kita mempelajari, itu justru yang tidak ada. Kalaulah ada, tidak lebih daripada bahasa Kalimantan, sesambil lalu. Sesambil lalu itu cuma secara releks saja, secara santai saja.
Paham, tidak paham, mengerti, tidak mengerti, itu tidak ada masalah. Tapi tak mau kita tidak mengerti dengan komputer, tidak mau kita tidak mengerti dengan peralatan yang canggih, tidak mau kita tidak mengerti dengan urusan kita, tak mau kita tidak mengerti dengan dunia kita. Tapi kalau tidak mengerti dengan urusan agama, dia masih boleh tidur, dia masih boleh rehat, dia masih boleh santai, relek saja dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuktikan agama itu adalah yang terakhir dalam kehidupan masyarakat Islam dewasa ini. Tengok orang Arab sembahyang, bukan hanya dengan orang Melayu yang kita katakan tidak banyak mengenal hukum. Hatta orang Arab, ada yang kakinya kiri yang dikeluarkan, ada yang kakinya kanan yang dikeluarkan, ada yang kakinya dilipat kedua-duanya, ada yang kakinya dikeluarkan kedua-duanya. Yang mana satu yang betul? Jelas semuanya bukan betul. Kita tidak mengatakan itu haram, tapi kelainan antara cara dengan cara dan juga kelainan antara sikap dengan sikap itu membuktikan masing-masing tidak punya pedoman hukum, masing-masing tidak punya panduan agama. Yang kalau kebetulan dengan kita, saat ketika dengan Al-Quran dan hadis, yang ini adalah merupakan satu kesatuan yang harus kita ikuti. Yang kalau kebetulan dengan kita dengan panduan yang sama, dengan kamus yang sama, dengan kajian yang sama. Al-Quran yang pertama yang kita pelajari. Kalau kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, ikhwah dan akhwat tanpa ada pengecualian, siapa di antara daripada kita yang sudah menyelesaikan tafsir kitab Allah dari awal sampai akhir? Yang dengan Al-Quran tersebut itu bukan diturunkan kepada Imam Syafi'i, bukan diturunkan kepada ulama, bukan diturunkan kepada kitab, bukan diturunkan kepada percetakan, atau diturunkan kepada orang Beirut, tidak. Al-Quran tersebut diturunkan kepada kita untuk kepentingan kita. Bagaimana sampai ada di kalangan masyarakat kita dengan bahasa saya yang berani mati bertemu dengan Allah, sedangkan dia masih belum mengenal apa yang terkandung di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu untuk program komputer sudah paham dan mengerti daripada awal program sampai yang akhir, terukir dalam ingatan. Masya Allah, tabarakallah. Sementara dengan kitab yang secara dibaca pada permulaan majelis, dibaca di waktu kematian, dibaca dalam bentuk musabaqah tilawatil Quran. Berapa duit yang dikeluarkan, yang digalakan untuk kita mempertandingkannya? Kenapa tidak digalakan untuk kita mendalami dan juga memahami isi dan kandungannya? Ini kesalahan daripada kita semuanya. Kita tidak mengatakan kesalahan daripada mereka, kesalahan daripada pemerintah, kesalahan daripada kerajaan. Semuanya ikut bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kenapa sampai dengan sunnahku tidak dipelajari? Kenapa sampai dengan hadis-hadisku tidak mendapatkan perhatian? Kenapa dengan Anda tidak meluangkan waktu untuk sunnah? Kenapa dengan Anda tidak meluangkan waktu untuk kepentingan agama? Mana dengan tanggung jawab kita masing-masing? Sungguh menyedihkan, mohon maaf kalau saya membuat statistik dengan pengamatan antara waktu ke waktu, daripada detik ke detik, dari masa ke semasa. Justru abang-abang kita dahulu, pengamatan dan juga dengan keinginan dan hasrat mereka untuk mengikuti pengajian itu nampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan sahabat kita sekarang, yang khususnya, mohon maaf, yang baru datang tahun pertama kemari. Yang baru datang tahun pertama kemari, kalau ternyata tidak mempunyai sohbah salehah, tidak mempunyai teman yang baik, tidak mempunyai bi'ah, tidak menemukan bi'ah, milieu atau dengan suasana dan masyarakat yang mendukung, yang memberikan dukungan, yang memberikan sokongan untuk dia maju, dia akan hanyut dan larut. Khususnya dengan komputer, khususnya dengan internet, yang saat ketika dengan kita mendengar yang sesuatu yang kita dengar di tanah air, sesuatu yang cukup memalukan dan cukup memuntahkan, kalau boleh dengan istilah seperti itu, akan jadi muntah kita saat ketika kita mendengar dengan informasi yang diinformasikan kepada kita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadi muntah kita mendengar, jadi malu kita mendengar. Begitukah dengan calon-calon ulama masa depan? Tanggung jawabnya dengan agama? Tidak perlu dengan tanggung jawabnya dengan agama, tanggung jawabnya dengan diri pribadi dia sendiri. Kenapa kita hanyutkan diri kita? Kenapa kita larutkan diri kita? Kenapa dengan kita sampai lupa daratan? Sampai ada, saya dengar informasi yang saya terima, ada yang sanggup tidak Jumatan sebab karena dia beretikaf di depan
internet. Tak Jumatan. Apa yang kita harapkan setelah dia kembali? Kalau sampai Jumatan dia tinggalkan, apa yang kita harapkan kalau sudah dengan seseorang tidak sembahyang? Maknanya kita kembali ke tanah air, ditumpah kita 1001 macam problem, sedangkan yang akan menanggulangi dengan problem pun juga banyak problem. Apa yang akan kita lakukan setelah kita kembali? Wal'iyadzubillah. Kembali kepada permasalahan kita. Jadi dengan permasalahan yang kita bicarakan sekarang ini memerlukan kesadaran daripada kita semuanya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, tak boleh dengan kita saling amanah mengamanahkan. Tanggung jawab kita, bagaimana kita menyadarkan diri. Sebab untuk kita mendapatkan kesadaran daripada orang lain, nasihat daripada orang lain, barangkali orang lain itu pun juga memerlukan nasihat daripada yang lain. Wahalum majarrah, berterusan tanpa ada kesudahannya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minas syurut, dan daripada syarat-syarat yang disebutkan di sini, yang ketiga, al-ilmu bil manwi. Dari situ kita hanyut dan larut dengan pembicaraan kita. Mengenal dengan sesuatu yang diniatkan. Masyarakat kita ramai yang tidak tahu ini apa hukumnya. Tidak problem kalau tidak tahu hukum talak 3 itu apa. Tidak masalah kalau tidak tahu bagaimana perekonomian Islam kalau tidak terlibat dengan ekonomi. Tidak penting tidak mengenal politik Islam kalau tidak terlibat dengan politik. Tapi kalau dengan sembahyang, itu adalah keterlibatan kita tiap hari. Sembahyang tiap waktu, puasa tiap tahun, zakat tiap tahun, haji sekali seumur hidup. Kenapa yang kadang-kadang dengan kita yang hanya keperluan kita, tidak lebih daripada sekali seumur hidup saja, itu kita pelajari secara mantap, tuntas dan total. Ternyata dengan yang kita perlukan tiap waktu dan tiap detik, itu justru yang tidak kita pelajari. Ada yang akan tengok, kalau kembali saya kemana-mana saja, saya katakan, saya berani mengatakan seperti itu tanpa pengecualian. Di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, ramai di kalangan masyarakat kita yang mengaji hanya sekedar untuk mengisi waktu saja, hanya sekedar untuk mengambil berkah saja, hanya sekedar untuk husnul khatimah. Bukan untuk hidayah, bukan untuk dipraktekkan, bukan untuk diamalkan. Mana buktinya? Tahu hukum dia tidak mau berobat. Bab merokok, kalau anda tengok CD saya di Indonesia semuanya keras. Sampai-sampai saya dikatakan itu ustaz aliran keras. Bukan keras kita tidak ada keras yang haram kita katakan haram, bukan keras. Ekstrim, kalau saya katakan yang sunat hukumnya wajib, yang makruh hukumnya haram, saya tidak pernah mengatakan yang seperti itu. Dengan kita mengomentari tentang merokok, kita mengomentari tentang terbang. Kawan-kawan harus paham mana terbang itu apa. Bukan terbang ke langit, bukan terbang ke angkasa. Terbang itu kompang, artinya hukum memainkan terbang, hukum memainkan kompang. Jadi dengan kompang itu di Indonesia sampai dipermainkan di dalam masjid. Masya Allah, tabarakallah, dengan drum kadang-kadang. Biasa kalau di masjid-masjid itu dengan lagu-lagu Arab itu dipersembahkan. Abdul Halim, yang dengan kita, karena kita pernah duduk di sini, kita tengok macam mana waktu dengan Wardah Al-Jazairiyah menyanyi Isna'uni a'ullukum kata dia. Suatu dia menyanyi semacam itu dikira tukang sedah, sama dengan Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang kampung yang tak tahu dikira sama dengan hudan lil muttaqin. Akhirnya dengan lagu Wardah diputar di dalam masjid, dipersembahkan di rumah ibadah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi dengan kita, saat ketika kita melihat dengan situasi kondisi yang seperti itu di masyarakat kita, sampai dengan mereka betul-betul mengambil remeh masalah yang berkenaan dengan hukum. Cerca saja dia, caci maki saja dia, kotorin saja kaca motornya, atau juga dengan kaca rumahnya, kotori saja halamannya, dia akan mengamuk. Tapi kalau pada agama yang tercemarkan, dia tidak tahu hukum, dia releh saja, santai saja. Mana buktinya? Diingatkan, diperkenalkan, diberitahukan. Akhwat juga akan tengok di Masjid Raya Amuntai, di Banjarmasin. Saat ketika dengan pengajian saya di sana, saya termasuk orang yang lantang dengan hukum. Tengok tadi situ gambar-gambar muslimat yang pakai baju kebaya masih. Tengok, jangan tak beli, tengok di situ untuk tahu sajalah. Bukan dikatakan saya tidak ada upaya. Tanyakan saja nanti kalau pergi ke Amuntai, Haji Muhammad Nurdin, orang kenal dengan nama seperti itu, atau Kiai Haji Muhammad Nuruddin,
yang paling banyak menyentuh masalah yang berkenaan dengan aurat, yang berkenaan dengan rokok, yang berkenaan dengan karaoke, yang berkenaan dengan hiburan, boleh tanyakan. Sebab kita tengok suasana kita dan juga dengan keadaan masyarakat sudah hanyut dan larut. Kalau yang sekecil itu tidak diangkat, kalau yang sekecil itu tidak diberantas, yang lebih berat daripada itu pun tentu akan terbiarkan. Jangan heran kalau ada yang mengatakan seperti dengan UIE, UKM, UUM, atau juga dengan UUU yang berada di mana saja. Saya kalau dengan Indonesia saya juga mengetahui bagaimana dengan nasib wanita-wanita Malang, mahasiswi penuntut belajar agama IAIN di Malang, di Jakarta, di Surabaya. Ada yang dengan istilah di sana, ada yang dengan istilah di sana ayam kampus. Ayam kampus. Bagaimana jadi ayam kampus? Ayamnya ayam Kentucky ayam, tahu ayam. Jadi sampai dengan wanita-wanita mahasiswi jadi pelacur untuk mendapatkan sijil. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, untuk apa sijil? Apakah dengan sijil nanti kita akan masuk surga min ghairi hisab? Apakah dengan sijil kita akan dapatkan syafaat? Sijil itu kita peralat untuk kepentingan agama. Silahkan saja dengan sijil yang bagaimana saja tingginya. Tapi kalau untuk mengejar sijil, jual kehormatan, jual kemaluan secara haram, wal'iyadzubillah. Dan ini berlaku di sana sini. Sampai saya pernah diperdengarkan dengan salah seorang daripada sahabat kita yang jadi pensyarah di Malaysia, ada dengan kondom, tahu kondom? Ditemukan di hammamat, di tandas-tandas yu. Tak perlu kita sebut dengan yu yang mana, tapi itu ada. Bukan satu rahasia lagi. Kalau dengan seumpama kita separah itu, faqidu syai'i la yu'ti. Kita tidak akan sanggup untuk merubah suasana kalau ternyata dengan kita tidak memiliki pagar yang kuat, yang kalau dengan kita tidak memfilter diri kita masing-masing, kalau tidak ada perisai di hadapan kita, Allah tidak akan menolong kita untuk kita memberantas suasana yang seperti itu. Ya, yang walaupun dengan beraneka ragam komentar, dengan beraneka ragam komen daripada masyarakat, tadi bagi saya katakan, saya menganggap itu cabaran, dan lillahil hamdu wal minnah, tapak demi tapak kita menghalang kepada yang positif. Jadi kalau Anda tengok masih ada lagi yang terbuka sedikit di sini, atau dengan lubang pusat masih kelihatan misalnya, atau dengan rambut. Ini kita sekarang berusaha untuk menghalang kepada yang positif. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mungkin benda yang membudaya sejak 30-40 tahun yang lalu itu tidak akan boleh terselesaikan dalam jangka sekelip mata memandang, dalam jangka 2-3-4 tahun. Harus tahu dengan problem di masyarakat kita. Tapi sebelum kita berusaha untuk mengatasi problem di masyarakat, harus dengan problem kita di sini kita atasi terlebih dahulu. Akhwat yang dari Iskandaria, ikhwah yang dari sini, kita yang berada di Mesir, yang pertama dan yang secara khusus, hati-hati dengan tahtib Suhyuni. Sudah saya katakan tempo hari, mereka memang bersengaja dan membuat belanjawan anggaran sampai sekian triliun rupiah atau sampai sekian miliar dolar, yang tujuannya bagaimana supaya dengan umat Islam sudah tidak lagi mengenal agamanya, tidak tahu hukum, tidak tahu haram, tidak tahu boleh, tidak tahu wajib, tidak tahu yang terkutuk, tidak tahu yang terlarang. Apa yang dilakukan oleh ahlul kitab itu juga kita lakukan. La tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'. Kalian akan mengikuti jejak langkah umat-umat yang terdahulu. Siapa yang memprogramkan? Itu dengan yang porno-porno ditayangkan, itu dengan yang lucah-lucah dipersembahkan. Yahudi yang punya takhtis, Yahudi yang punya program. Kita yang menontonnya, kita yang menjadi mangsanya. Mereka memang tidak ada agama, mereka memang bertujuan untuk menjerumuskan masyarakat Islam. Tapi kenapa dibeli? Kenapa kita ikuti? Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ala kulli hal, kalau dengan syarat niat tadi dikatakan, harus dengan yang berniat itu mengetahui al-ilmu bil manwi, mengetahui dengan apa yang diniatkannya, dan ini menyebabkan sejumlah sekian daripada masyarakat kita yang tidak mengetahuinya. Bukan itu kesalahan daripada fuqaha, akan tetapi itu adalah kelengahan dan kelalaian
daripada masyarakat kita sendiri. Tengok perkataan daripada Imam Ghazali, yaqulu qala al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alladhi la yumayyizul fara'ida minas sunani tasihhu ibadatuhu bisyarti alla yaqsidat tanaffula bima huwa fardun fa in qasadahu lam yu'tadda bih wa in ghafala 'anil tafsili fa fihi fa in ghafala 'anil tafsil faniyatul jumlati kafiyatun waqtarahu firrawdah. Imam Ghazali ingin meredamkan suasana, ingin menenangkan kita, tapi tidak juga secara 100%. Ikut pendapat yang di atas tadi itu, kalau sampai tak tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunat, yang mana yang makruh, yang mana yang membatalkan sembahyangnya, ibadahnya tidak sah. Sementara dengan Imam Ghazali mengatakan, kalaulah tak sanggup membedakan antara yang fardu dengan yang sunat itu masih sah ibadahnya, tapi dengan catatan tidak mengkasat yang sunat itu fardu atau tidak mengkasat, tidak meniatkan yang fardu itu dianggap sunat. Kalau seandainya boleh membedakan dengan cara seperti itu, Imam Ghazali mengatakan masih ada kelonggarannya. Wa min furu'i hadza syarti ma law nataka bi kalimatil kufri bi lughatin la ya'rifuha. Dan di antara daripada masalah yang disyaratkan tadi di atas, kalau kebetulan dengan seseorang mengucapkan lafaz salat yang dia tidak mengerti dengan bahasanya. Jadi kadang-kadang ini berlaku. Macam mana? Jadi kita katakan orang Arab belajar bahasa Melayu. Kata dia, apa kabar? Kaif halak, apa terjemahannya? Kita kata, kamu pergi kemana? Ya akhi, kenapa kita bodohin dia? Kenapa? Bagilah dia maklumat yang betul. Kalau selamat datang, saya marah sama kamu. Izayat, macam tuh bahasa Melayunya? Kaif haluka, kaifa haluka. Jadi kita katakan itu apa kabar? Ini betul. Kalau kebetulan dengan saya ingin menjawab, apa kabar? Baik. Nah, itu macam mana jawabannya? Bagaimana juga dengan pertanyaannya? Apa kabar? Jawabannya bodoh. Dia paham tak? Dia tak tahu. Jadi bagaimana kalau dengan orang Arab? Kalau saya ingin mengucapkan, katakan saja orang Arab kawin dengan orang Melayu, ada? Bukan? Ada kan? Bersama? Ada kan? Ada. Yang dengan Turki pun ada. Yang dengan orang India pun juga ada. Tahun kemarin kata kawan-kawan ada yang pergi ke India atau pergi kemana? Tak jadi. Itu kawan-kawan lebih tahu lah kuliah. Ada semuanya, jangan katakan tak ada. Orang Indonesia kawin dengan orang Sumatera pun juga ada. Master di sini, tapi sudah meninggal. Kawin dengan orang Somalia, nama beliau Syekh Ramadan, sekarang punya pesantren di Pontianak. Pontianak hubungan langsung sekarang dari Malaysia Pontianak tiap hari, dari Sarawak Pontianak, atau dari Malaysia dari KL Sarawak Pontianak. Pontianak di Kalimantan atau di Borneo. Yang saya maksudkan dengan adanya yang semacam itu, mungkin saja dengan dia yang kawin dengan orang kita tadi itu dia tanya. Kalau saya ingin mengatakan saya cinta sekali kepadamu, itu macam mana dengan bahasa Malaysianya? Jadi kita kata kamu kucerai, salah satu. Kamu kucerai. Macam mana kalau dia katakan kamu kucerai? Jadi setiap kali dia jumpa istrinya, kamu kucerai, kata dia. Maksudnya kita katakan tadi artinya saya cinta kamu. Jadi dia kira ana uhibbuki, ana uhibbuki. Itu macam mana bahasa Melayunya? Kamu kucerai. Kalau talak takut kalau dia paham talak itu maknanya talak ke situ. Jadi kita cari dengan bahasa-bahasa kita, kamu kucerai. Bagaimana kalau orang Arab menuturkan kepada istrinya kamu kucerai sedangkan dia tidak mengerti bahasa itu? Tadi disyaratkan al-ilmu bil manwi. Mengetahui dengan yang diniatkan. Kalau dia tak boleh niatkan, kalau dia tidak paham dengan bahasanya, talak pun juga tidak jatuh. Wa qala qasattu ma'naha bil arabiyyati fa innahu la yaqa'u talaqu bil asah. Wa kadza law lam a'lam ma'naha law qala lam a'lam ma'naha. Begitu juga kalau dia tidak mengetahui maknanya yang walaupun dia niatkan itu adalah untuk talak. Wa nadhiru dzalika, dan perbandingan yang seperti itu kalau dengan seseorang mengucapkan anti taliqun talqatan fi talqataini, ini bahasa Arab saja khusus. Taliqun, saya jatuhkan talak 1 kali 2. Taliqun fi talqatain, di sini ada 2 penafsiran. Taliqun artinya 1,
Fi ya imam maknanya kali. Kali bahasa Malaysia kali juga dad. Ya imam maknanya kali atau fi artinya di. Jadi kalau kita katakan wada'tu syai'a fi salajati, wada'tu saya letakkan di dalam, ya imam fi artinya di dalam, ya imam fi artinya kali. Jadi dengan dia menuturkan talaqtu talqatan fi talqatain. Kalau 1 kali 2 jadi 2, tapi kalau 1 di dalam 2 jadi 1. Nah, apa yang dia maksudkan pada itu? Itu tergantung kepada niat yang diniatkannya. Jadi kalau seandainya yang dia maksudkan dalam perkataan talikun talqatan fi talqata ini, makna daripada fi itu adalah kali, berarti jatuh 2. Kalau yang dimaksudkan itu adalah fi al-dzarfiyah, di dalam dengan arti tempat, maka jatuh 1. Talaqtuki mistama talaqa Zaidun wa huwa la yadri kam talaqa Zaidun wa naziru anti talikun talqataini fi talqataini qaulul muqir. Dan bandingan daripada talikun talqataini fi talqataini, perkataan daripada seseorang yang mengaku lahu alayya dirhamun fi asyarah, saya ada hutang dengan dia RM1 kali 10, 1000 kali 10. Apakah 1000 kali 10 atau 1000 dalam 10? Kalau 1000 dalam 10, 1000 saja harus dibayar. Tapi kalau 1000 kali 10 menjadi 10.000. In qasadal hisab yalzamuhu 10 kaza atlaqahu syaitan huna wa qayyadahu fil kifayati bi ay ya'rifahu fa illam ya'rifahu fayushbihu luzumu dirhamin faqat wa in qala aradtu ma yuridu al-fasabu ala qiyasi ma fil talaq. Kalau seandainya yang dimaksudkannya tadi itu adalah apa yang dimaksudkan oleh ahli hisab, berarti akan jatuh 10 atau 1000 kali 10 berarti 10.000. Kalau yang dimaksudkan dengan fi tadi itu tidak lebih daripada zarfiyah, tempatnya berarti dengan yang dituturkannya tadi itu yang harus dibayar tidak lebih daripada 1000 saja. Qala asyartur rabi' alla ya'tiya bi munafin, tidak melakukan sesuatu yang bercanggah, yang bertentangan, yang bertolak belakang dengan niat. Ini banyak masalahnya. 1. Qala lawir tadda asna'is shalah. Astagfirullahaladzim, murtad di waktu sedang sembahyang. Awis shaum, awil hajj, awis tayammum, bapalah. Sebab jelas sekali dengan bidah itu sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang bertentangan dengan ibadah. Awil wudu, awil ghusl, atau dia murtad di waktu berwudu, atau dia murtad di waktu mandi. Supaya tidak terlalu runcing permasalahannya, supaya tidak menyusahkan kita untuk memahami permasalahan. Riddah ya imma dengan perbuatan, ya imma dengan keyakinan, ya imma dengan ucapan. Dengan perbuatan seperti dengan kumpulan black metal pada beberapa waktu yang lalu, atau dengan all black di Malaysia, yang dengan agenda acara mereka setelah menginjak Al-Quran, setelah kencing di atas Al-Quran, setelah membakar Al-Quran, terus dengan mereka dengan lagu rock, dengan lagu-lagu syaitan, setia dengan syaitan, berjuang dengan syaitan, berperang dengan syaitan. Begitulah dengan istilah-istilahnya. Selepas itu mereka melakukan seks bebas. Itu dengan kumpulan, kalau tak salah pada tahun 2000-an. Pada tahun 2000-an heboh di Malaysia pada itu, yang dengan kesudahannya mereka tidak lebih daripada disuruh untuk mengutip sampah saja. Itu saja dengan hukumannya. Padahal itu perbuatan riddah. Riddah dengan perbuatan, waktu dia meludahi Al-Quran, waktu dia injak Al-Quran, waktu dia hinakan Al-Quran, waktu dia jadikan alas atau juga dia jadikan kasut yang berpijak di atas Al-Quran, semuanya itu min asbabir riddah. Atau waktu dengan seseorang melemparkan kitabullah atau kitab-kitab agama yang ada hadis, yang ada hukum di dalamnya. 1. Yang kedua, riddah itu dengan perkataan. Seperti dengan seseorang yang mengeluh, katanya kalau macam ni keadaannya, orang-orang Yahudi lebih elok daripada orang Islam. Itu bahaya kata-kata semacam itu. Atau waktu dia sakit, ya Allah, tidak adil Allah kalau sampai saya disakitkan macam ni. Terus sepatutnya yang gemuk-gemuk, yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang bagi sakit. Saya ni dah kurus, sudah duit tak ada, kurus, kerdil, sakit lagi.
Macam mana letak keadilan Allah? Dia mengeluh semacam itu. Bahaya kalau sampai dengan kata-kata yang sedemikian rupa diucapkan oleh seseorang yang menggambarkan dengan keluhannya waktu dia dilanda penyakit. Yang ketiga, murtad disebabkan karena dengan keyakinan. Murtad juga dengan persembahan atau dengan lakonan. Biasanya malam tadi atau malam 17 Agustus di sini dan juga di sana sini, saya rasa tidak jauh berbeda juga dengan kawan-kawan di Malaysia yang kalau pada waktu kita menyambut hari kemerdekaan kadang-kadang ada sendiwara, ada masrahiyah yang kadang-kadang di antara daripada agendanya itu tidak lebih daripada kita memperagakan kembali bagaimana dengan penganiayaan orang-orang Jepun atau juga dengan Belanda atau juga dengan penjajah kita terhadap orang Melayu dan juga terhadap orang Islam yang kadang-kadang dengan lakonan itu berkenaan dengan sahabat yang menjadi Sayyiduna Bilal itu jadi mangsa, yang menjadi Abu Lahab, yang menjadi Umayyah dan yang menjadi Abu Jahal itu sebagai penyiksa dengan ketawanya. Ini mahasiswa yang pada itu dia langsung mencercah kepada Bilal, "Hang, kenapa sampai keluar daripada agama nenek moyangmu? Kenapa kamu percaya dengan Muhammad?" Dia sumpahi Rasulullah dalam sendiwaranya. Itu bagaimana hukumnya? Bukan saja kita pergi itu dengan imannya akan goncang, akidahnya boleh hancur dengan kata-kata yang diucapkan seperti itu. Jadi pelakon kalau memang harus juga dalam keadaan darurat, silahkan jadi pelakon, tapi jangan jadi orang jahat, jangan jadi penipu, jangan jadi orang zalim, jangan jadi penjahat, jangan jadi perogol. Ini senonohan jadi pemain film atau juga jadi pelakon, justru yang dilakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi macam mana cara untuk mengatasi apakah kira-kira memang bidang kita itu? Kalau seandainya dengan mereka-mereka yang bidangnya umum, materi yang banyak dipelajarinya itu adalah bidang akademik, kalau dengan mereka memang menghalang ke sana, kenapa kita yang bidang agama ikut campur dengan urusan mereka? Kenapa kita tidak mantap dengan bidang kita masing-masing? Saya masih teringat pesan pada sahabat saya itu dari Aceh, atau kata pada waktu dia berkunjung ke Wisma Kalimantan pada beberapa tahun yang lalu. Kalau kamu tidak mengerti macam mana cara kita menggunakan komputer, kalau Anda tidak mengerti bagaimana cara Anda untuk memperbaiki kipas, kalau Anda tidak paham bagaimana cara untuk kita menggunakan dan memperbaiki kamera, itu tidak perlu kita sedih, tak perlu kita kecewa, sebab itu memang bukan bidang kita. Tapi kalau dengan yang bidang kita langsung sampai kita ditanya masalah hukum, kita tidak boleh menjawab, itu perlu kita meneteskan air mata darah daripada kedua belah mata kita, sebab itu adalah memang bidang kita hukum, bidang kita hadis, bidang kita tasawuf, bidang kita ilmu agama. Kalau yang dengan bidang kita tidak tahu, sementara dengan mereka yang tidak membidanginya, kira-kira bagaimana dengan kita akan mengharapkan teratasi berbagai problem yang kalau pada waktu yang bidang kita itu kita serahkan kepada mereka. Ika usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah atau kama qala Rasulullah. Kalau murtad waktu wudu dan mandi tidak batal, sebab dengan amal perbuatan antara satu sama lain itu tidak menyatu. Akan tetapi yang dilakukannya setelah murtad tadi itu tidak dikira daripada wudu, maka setelah dia kembali masuk Islam, dia akan mengulang kembali dengan perbuatannya. Sambung. Walau irtadda Walau irtadda ba'dal faraghi, kalau kebetulan dia murtad selepas dia mengambil air wudu, maka dengan tidak membatalkan wudu dan mandi tadi, membatalkan tayamum disebabkan karena lemahnya. Kalau berlaku yang sedemikian itu setelah selesai dia sembahyang, puasa, haji dan zakat, maka dengan bidahnya itu tidak akan membatalkan pahalanya, maka dengan bidahnya itu akan membatalkan pahalanya dan dia tidak dituntut untuk mengulangnya. Wa amal ajru, sementara dengan pahala, dengan riddah tidak wajib dia mengulang dengan kewajiban yang sudah dilaksanakannya. Apakah tetap dia dapat pahala? Fa illam ya'ud ilal islami fala yahsulullah,
li'anna riddata tahbitul amal. Kalau dia tidak kembali ke agamanya, tidak kembali masuk Islam, kebaikan dan pahala yang dimilikinya itu akan terhapus. Wa in 'ada tadhahirun nafsi annaha tuhbitu aidha, annaha tahbitu aidha. Kalau seandainya dia kembali pun menurut pendapat yang mu'tamad, kebaikan dan pahalanya akan menjadi sirna. Ke bawah jauh sekali. Jadi dengan permasalahan yang disebutkan di sana tadi itu tidak lebih daripada mengomentari pembicaraan yang disebutkan di atas. Bagaimana kalau dengan seseorang yang murtad, apakah dengan bid'ahnya tadi itu akan terhapus kebaikannya? Apakah dengan bid'ahnya itu dia dituntut kembali untuk mengqadha dengan amal ibadahnya? Tadi kita sudah sebutkan hukumnya secara ringkas. Seseorang yang murtad, la in asyrakta, ayat Allah atau dengan firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Itu ancaman langsung kepada baginda Nabi. Kalau kamu mensekutukan Allah, kalau kamu menjadi murtad, la yahbatanna amaluk, akan sirnalah segala amal kebajikanmu. Ulama berpendapat dengan riddah akan terhapus segala amal kebajikannya, yang walaupun selepas dia masuk Islam nanti dia tidak dituntut untuk mengulang kembali dengan amal perbuatan yang pernah dilaksanakannya di masa-masa yang lalu sebelum murtad. Wa min nadha'iri dzalik, di bawah. Wa min nadha'iri dzalik anna man sahiba Nabi sallallahu alaihi wasallam murtada wa mata 'ala riddah fa inna khatal la yaqfu 'alayhi ismu sahabi. Wa min nadha'iri dzalika anna man sahiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara daripada perbandingannya bagi seseorang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian murtad dan mati dalam keadaan riddah seperti dengan Ibnu Khatal, maka akan terhapuslah nama dia sebagai seorang sahabat. Wa amma man irtadda ba'dahu, kalau seandainya dia murtad ba'dahu, ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa aslama wa mata muslimah, setelah dia murtad di zaman Nabi, masuk Islam kembali dan mati dalam keadaan muslim seperti Ash'ath ibnu Qais, menurut pendapat Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, apakah kembali menjadi sahabat itu masih dipertimbangkan. Faqad nassal Imam Syafi'i wa Abu Hanifah ta'ala anna riddata muhbitatun lil amal wa dhahir annaha muhbitatun li suhbati sabiqati. Jadi dengan seseorang yang sudah mendapat status sebagai sahabat pun juga terhapus disebabkan karena dia menjadi murtad. Sementara yang kembali masuk Islam fi hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kembali dengan gelar yang diberikan kepadanya.